Ketemu kembali di channel Jayadi Kasto Kastari. Salam sehat selalu untuk Anda semua. Hari ini saya berada di rumah Pak Santos di kawasan Kaligawe, Bantul. Akan bertanya, bagaimana kalau seseorang itu mengalami sakit stroke, bagaimana pola terapinya. Pak Santos punya pengalaman itu menangani hal tersebut. Oh ya, saya sendiri tahun 2011 pernah mengalami kecelakaan dan tidak bisa jalan, tidak bisa bangun, dan bahkan tangan ini kiri kanan itu tidak bisa digerakkan karena begitu terjadi kecelakaan langsung kaku semua, dan sempat dibawa ke rumah sakit beberapa hari, tapi saya minta pulang untuk melakukan proses terapi, dan proses terapi itu berjalan berbulan-bulan, dan saya masih ingat pengalaman yang sampai sekarang tidak terlupakan. Mengangkat satu lembar kertas pun saya tidak mampu untuk itu, dan saya harus menjalani terapi berbulan-bulan seperti seorang stroke. Dan alhamdulillah dalam perjalanan waktu saya masih diberi kesehatan, aktivitas seperti ini. Bahkan ketika saya cerita seperti ini, banyak yang tidak percaya bahwa saya pernah mengalami peristiwa tersebut, dan peristiwa itu ingin saya berbagi, paling tidak ya pola terapi yang dilakukannya seperti apa. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Santos. Salam sehat. Berikut ini kami akan mencoba menangani atau mengatasi gejala stroke, dimulai dari bagian kaki, karena banyak sering mengganggu fungsi kaki ya stroke itu. Semper ya, Sampel. dik. Nah, ini bagian otaknya di sini. Nah, ini. Lalu untuk melenturkan otot kaki, kita ambil di habisnya perut betis. Nah, di sini tekan keras. Nah, terus kita ambil di bagian lipatan lutut bagian dalam ke bawah, kalau ini ya, ini. Ini sampai ke pinggul sana sakit, ini semua kena. Jangan lupa, stroke tidak boleh makan daging kambing, es, Kalau misalnya itu yang utama. Ngecipu sedikit itu ya rodok ngeyel pasiennya mek ngopi. Kok lemari rondo angin. Ini di sekitar ini harus dilemaskan. Lalu ini ceritanya seperti yang kiri tadi. Ini kelanjutannya. Ini tinggal nanti stroke-nya bagian kanan atau kiri atau semuanya. Nanti kita lihat fungsi kakinya di sini. Sama seperti tadi. Ini. Nah, nanti kalau kaki itu dipakai gerak ke dalam keluar sakit sekali, ini bagian ini yang kena. Nah, sekitar ini 5 jari di bawah ini tidak perempuan. Stroke tapi itu ada yang kanan, ada yang kiri. Kayaknya kan hilang katanya kalau kiri anunya di pengumuman sini, tapi itu begini, kanan kiri itu tergantung. Kanan milik metabolisme, kiri milik ekskresi. Nah, itu tergantung nanti kecenderungan pasien itu yang lemah yang mana. Lalu kita lihat kondisi pasien, lalu ditangani sesuai dengan kondisi pasien. Yang kita tangani pertama kali, yang penting kita mencoba mengalami gangguan, kerusakan dan sebagainya. Misalnya yang kanan yang sakit kita tangani dulu, supaya bisa mengikuti yang kiri. Begitu juga sebaliknya.
Terus nanti kita lihat biasanya fungsi tangan juga terganggu. Ini yang paling utama menangani tangan ini adalah titik 4 jari di bawah lutut bagian atas. Ini di sini. Ini sakit sekali. Terus nanti diteruskan untuk nekuk ini nggak punya tenaga, ngambil barang nggak ada tenaga, jupuk duit receh ora iso. Iya. Nah, Dulu saya pernah. ini bagian ini. Nah, nanti kalau untuk fungsi jari-jari yang kaku, gerimis-gerimis, itu yang paling utama ini. Lalu kita ambil di tengah-tengah ini 4 jari, set. Nah, itu tekan, ini sakit. Terus bagian ini. Nah, Dulu saya pernah. Nggak bisa digerakkan. Nah, kalau nanti tangan terasa untuk begini nih nggak punya tenaga, ini yang kena 2 jari di atas lutut bagian belakang, di sini titiknya. Nah, ini Itu dia larang. nanti untuk bagian yang kiri juga seperti itu seperti tadi. Ini lalu bagian ini. Nanti kalau tangan itu memang betul-betul tidak bisa gerak, ini agak ini. Pakai deodoran enggak ini tadi? Nah, ini bagian kelek. Nah, ini ditekan ini sampai ke jari-jari itu bisa. Biasanya ada yang muncul meringkil di sini kayak. Ya itu namanya gangguan penyakit, itu kebanyakan. Nek bahasane wong biyen pelanjer. Nah, itu pelanjer itu memang tugas kita. Ketika ada tanda pelanjer di situ, pastilah ada masalah. Mungkin penyumbatan. Ya, semacam itu. Bagian ini. Nanti kalau dipakai ke atas ini nggak bisa. Nah, ini yang bagian belakang ini. Entong-entong bagian bawah ini juga kena. Ini seperti tadi yang sana, ini. Lalu ini sudah. Ini bagian tangan yang pokok. Sekarang kalau stroke itu biasanya yang sangat sering terjadi adalah gangguan saraf pengecapan. Bagian saraf pengecapan. Nah, itu kita ambil di sini. Ini. Lalu ini itu saraf pengecapan yang paling signifikan untuk menyembuhkan timbulnya suara supaya tidak cedal. Nah, ini di sini, Mas. Ini harus dilakukan oleh ahli. Tidak sembarang orang bisa menangani ini karena harus dirasakan di sana ada sebuah kehidupan yang begitu riskan kalau ditangani. Kalau tidak ahli, wah, bisa berabe. Terus nanti ini untuk membantu meringankan bahu, meringankan tangan ke sana. Ini di dekat saraf untuk pita suara tadi yang kita tangani tadi. Ini kita ambil ke belakang 2 jari. 2 jari ini ke belakang, lalu kita tekan. Nah, ini sangat sakit sekali ini sampai ke sana, tapi tidak begitu membahayakan pasien. Kalau yang nekan ini sembarang orang pun bisa. Nah, ini. Lalu seperti biasa kalau terjadinya sedikit pusing, ya cuman kita lenturkan di bagian ini saja. Seperti yang kemarin sudah ini di bagian ini, lalu ini, lalu kita tambah untuk sumber informasinya biar sinyalnya kuat. Ini sumber informasinya di telinga. Nah, ini mumpung nggak pernah dijewer sama bapaknya, ini sudah tua, dijewer orang lain biar merasakan jeweran.
Itu fungsinya untuk mengecek ngetes. Enggak, otak. Sebagian sarafnya bisa bekerja karena mendengar sesuatu atau informasi dari luar. Nah, ini untuk merangsang informasi biar terjadi keaktifan saraf di dalamnya. Sebagian dari telinga kita yang sangat berperan, kanan kiri sama. Ini, nah, udah. Orang stroke kadang juga terganggu masalah nafsu makan, seperti nah, di sini kita tekan biar perutnya kendor, terus nanti kandungan ini sudah 9 bulan lebih, 5 hari 4 hari lagi kita tunggu. Nah, ini dikurangi dari ini, seperti menangani asam lambung. Ini untuk menambah nafsu makan biar pasien nanti cepat recovery-nya tidak begitu lama. Nah, sering mengganggu anak kasus sebuah stroke adalah penyempitan, peradangan, penyumbatan di otak, pembuluh darah di otak. Makanya kita ambil yang ini. Ini tidak biasa cara membacanya. 4 jari dari pangkal leher, lalu kita tekan. Ingat, arah penekanan dari depan dan kita tarik ke belakang seperti ini. Dan ini sampai ke samping, otak samping, otak kanan. Nah, ini untuk menghidupkan pola pikir ke depan kita. Lalu bagian kiri sama. Nih, 4 jari kita ambil otot di sini, tangan kiri ini sampai ke kepala. Ini bagian memori. Iki sing sok marai pikun. Nah, iki cepet lali. Nah, lalu yang belakang untuk kenyamanan, 3 jari di atas pangkal habisnya rambut ini kita lekan. Ingat yang punggung tadi di ruas kanan kiri tulang belakang ini kita kalangani semua. Bahkan kalau perlu sampai ke bawah sana tulang ekor biar nanti pasien merasa nyaman, le tangi grigah, le turu iso jingkrung. Untuk menambah kenyamanan di bagian wawasan depan ini benora mripate mbejiyut. Lah iki ndelok kok benora awas iki. Soalnya jagate iki ming semene, kudune hak mene. Nah, terbuka. Nah, ini kita tangani di sini. Nah, ini ya. Ini pelan. Ini terus ini. Pelan-pelan saja. Nah, terus mata yang sebelah ini alis ya, di bawah alis ini lalu iki pandemi ya dudu beracok iki tak ilangane sithik. Nah, di bawah hidung ini kita tekan lalu di bawah bibir ini sok ngomongnya waton nih tak anune gila ini. Nah, itu semacam pemberian sebuah pengertian tentang stroke dan solusi penanganan dengan metode pijat terapi dari Pak Santo beramalkan di Kaligawe, Bantul, sebelah utara Masjid Al Amin. Sampai jumpa lagi.